Oke, kita ketemu dengan Pak Budiman ya. Benar. Umurnya berapa Pak? 44. 44. Oke, Bapak bisa cerita Bapak sakit apa? Saya terdiagnosa sakit autoimun jenis GBS maupun CIDP. Apa itu? Artinya autoimun yang menyerang kondisi saraf semua. Kapan? Dari seluruh tubuh. Wow. Itu mulainya dari bulan 1 awal gejalanya seperti Bell palsy, dengan kondisi lubang hidung sebesar sebelah, Oh. mulut juga naik sebelah, nggak bisa kumur, mata juga mengecil, tenggorokan juga nggak bisa makan, nggak bisa nelan, susah berbicara, dan juga lemasnya di otot tangan kanan, kaki kanan, dan terakhir lumpuh total. Lalu lakukan pengobatan di mana aja? Saya awalnya ketika Di Medan. di Medan, Siloam, tidak terdiagnosa, akhirnya saya ke Kuala Lumpur, dan Kuala Lumpur terdiagnosa oleh dokternya jenis GBS. Dan setelah suntik IVIG dengan harga yang lumayan 200 juta 200 juta. 200 juta itu IVIG itu antibodi buatan. Oke. Nah, setelah dirawat 4 hari saya kembali ke Medan. Oke. Jadi kondisi sekarang bagaimana? Untuk saat ini masih proses pengobatan ya Pak, Ya. dimana saya juga di bulan 7 awal kaki kiri saya melemah lagi, saya susah naik tangga, saya kembali ke Pineng untuk disuntik IVIG lagi, sama juga kena 250 juta. Dan 2 minggu lalu sempat masuk rumah sakit lagi di Columbia Aksara, itu saya kena virus, akhirnya saya mencret 20-an kali. Oke. Nah, sekarang bisa ketemu lagi dengan Pak Sentan, gimana? Pertama ketemunya gimana? Nah, pada saat saya udah lumpuh, ada teman kantor memang bawa pendeta Elson ke rumah untuk mendoakan saya. Oh. Dan pada saat itu memang kondisi saya memang udah lumpuh total. Oh. Nah, sekarang Anda bersaksi, Pak Budiman. Menurut Anda, apa doa dari Pak Sentan itu membawa dampak apa untuk Anda? Ya mungkin membuka satu pintu ya bagi Tuhan untuk supaya menjadi salah satu alat untuk menyembuhkan saya. Dan saya sangat bersyukur ya, tiba-tiba ada pendeta yang dari Jakarta, saya nggak kenal, Pak Elson, mau mendoakan saya. Dan juga banyak orang yang mendoakan saya juga. Dan sampai saat ini saya mengalami proses yang lumayan. Dari saya lumpuh total, sekarang saya bisa bersaksi, saya bisa nyetir, saya bisa jalan, saya bisa beraktivitas, saya bisa kerja, saya bisa nge-gym. Bisa nge-gym? Iya. Luar biasa sekali. Wah, bisa gym ya? Iya, saya baru pulang gym. Wah. Jadi boleh Anda katakan dengan hati yang jujur bahwa Tuhan berinteraksi dalam kehidupan Anda? Sangat. Saya sejak sakit ini ya, gampang mengeluarkan air mata ya. Iya. Ya. Karena mengingat kebaikan Tuhan tuh yang sangat besar. Walaupun keadaan belum 100% sembuh. Bersyukur. Pesan Anda untuk siapapun yang melihat video ini? Oke, Pak Elson kasih satu statement dulu untuk penutup. Saya melihat Pak Budiman waktu itu benar-benar lumpuh total. Lumpuh ya. Lumpuh total, dan saya coba mengangkat dia suruh berdiri. Ya, saya bersama Pak Effendi ya, mengangkat dia suruh berdiri, tapi benar-benar tidak bisa berdaya. Nah, di situ saya lihat, wah, seperti tidak ada satu harapan. Nah, hari ini kita lihat dia jalan hari ini sendiri. saya dengar dari kabar bahwa dia sudah bisa kerja, bisa jalan, membuat saya sangat kaget. Jadi itulah saya melihat bahwa Kebesaran karya Tuhan. Tuhan, kemurahan Tuhan yang membuat sesuatu yang di dalam mata kita melihat tidak mungkin. Kalau Tuhan mau kerjakan, ya itu mungkin. Ini yang kita lihat nyata sekali. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Pak Elson, Pak Budiman, sebuah kesaksian
memberkati kita semua. Haleluya. Ya, saya ingin mengatakan bahwasanya Tuhan itu sangat baik. Kenapa? Saya nggak bilang Tuhan tuh yang memberikan saya sakit ya, tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Saya bilang pola hidup saya memang kacau balau. Hidup saya memang kacau balau. Tuhan mau balikkan saya. Tuhan izinkan ini kenapa? Supaya saya bisa menjadi saksi buat nama Dia, kebesaran Dia, kemurahan Dia, kebaikan Dia. Buat orang-orang yang sakit juga, menguatkan mereka. Kenapa? Saya hari ini saya kemarin lumpuh total loh. Saya sama sekali tidak berdaya. Saya punya 4 anak dan baby saya masih 8 bulan. Ini mau lahir lagi di perut. Nah, saya punya mama yang 84 tahun. Saya jadi tonggak keluarga. Saya bilang, Tuhan, tolong kasih saya kesempatan untuk hidup. Saya akan berubah. Tuhan kasih saya kesempatan hidup kedua kali loh. Nah, jadi saya di sini memang harus mempergunakan hidup saya untuk menjadi saksi buat Tuhan. Amin. Nah, bisa jadi saluran berkat buat orang-orang banyak, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit. Nah, saya mau bilang Tuhan sangat-sangat baik. Walaupun saya belum sembuh total, saya masih dalam proses yang sangat panjang. Saya mau katakan Tuhan tetap baik. Amin. Itu aja. Thank you. Apapun itu terjadi ya. Iya.